Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita selain dengar firman Tuhan, kita juga ada kesaksian yang dimana saya pernah berkunjung ke sana. Saya waktu tengah malam ya Pak Surya, Pak Kem tolong dukung dalam doa. Saya kaget juga, tapi hari ini kalau Ibu ini ada, itu karena benar-benar campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kita hari ini mendengarkan kesaksian yang kiranya menguatkan iman kita. Saya persilakan kepada Bu Paula, boleh maju Bu. Shalom. Shalom. Saya dikasih Tuhan untuk kedua kali kehidupan ini. Tuhan tuh luar biasa. Pada akhir bulan April itu kan pada mau lebaran pulang semua, nggak ada siapa-siapa pembantu. Tapi saya masih keadaan baik. Tapi waktu malam saya masih nonton TV. Besok paginya saya mandi, udah berberes Pak. Saya mau keluar dari kamar mandi itu kayak jantung saya tuh goyang gerombang. Saya jarang kalau sesek gitu. Nah hari itu saya pelan-pelan keluar, saya duduk di sofa, terus saya panggil Pak Freddy, tolong pasangin oksigen dong. Terus dia bilang kenapa? Saya bilang sesak gitu. Tapi suara udah mulai nggak ada. Jadi saya duduk kan. Tapi saya duduk di situ, saya pasang oksigen, tapi nggak membantu. Jadi kok tambah sesak, terus kayak ditutup papan nggak bisa napas. Terus saya bilang, kayaknya saya nggak kuat gitu. Memang kita, aduh Tuhan tolong. Terus saya kasih tahu dia, terus dia bilang ke rumah sakit aja, boleh aja kan gitu. Pelan-pelan anak saya ada di Bali gitu. Waktu menjalan, dia antar saya ke mobil, terus saya di mobil sudah mulai nggak gitu sadar nggak sadar. Ini sambung dia yang tahu. Ya. Ya, Paula, istri saya, dia kena serangan jantung yang kedua. Ya. Jadi serangan jantung itu tidak ada gejala. Ya, semuanya keadaan baik seperti biasa, gitu. Tapi tiba-tiba, jadi waktu dia pagi bangun itu, dia habis mandi, duduk di tepi ranjang gitu, saya udah berasa, saya tanya, kenapa Mam? Dia udah napasnya udah sesek gitu. Terus dia minta, nggak lama dia minta saya pasangin oksigen. Saya ambil oksigen, saya pasangin oksigen. Begitu pasangin oksigen, keluar keringat dingin, udah gede gitu. Waduh, saya bilang ini serangan jantung nih, yang serangan jantung lagi nih gitu. Saya bilang nggak bisa. Itu hari pas memang liburan Idul Fitri, tidak ada pembantu apa ya, jadi semua kerja sendiri. Anak saya yang besar juga lagi ke Bali, terus tinggal saya berdua sama anak saya yang kecil. Habis itu saya bilang waduh, terus saya panggil anak saya yang kecil, saya bangunin, saya bilang Yosya bangun, bantuin papi angkat mami ke mobil. Saya bawa ke mobil, sampai di mobil saya bawa, saya pikir rumah sakit yang terdekat sama rumah saya itu Ciputra. Jadi saya bawa ke rumah sakit Ciputra. Saya bawa ke rumah sakit Ciputra, di dalam perjalanan itu aja dia sudah berteriak gitu, aduh udah nggak kuat nih, udah nggak kuat. Saya sembari nyetir saya bilang enggak, dalam nama Yesus mami kuat, dalam nama Yesus mami kuat. Terus saya bawa sampai di IGD, diturunin dari IG masuk ke IGD, itu dia udah pingsan, udah nggak ini. Dia punya muka, badan, tangan, sampai ke kaki semua udah biru. Waduh, saya udah takut banget, saya pikir lewat nih, gitu kan. Biru semua, udah biru semua. Cuman
satu. Saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang temenin saya sendiri dalam keadaan juga ini. Cuman satu yang saya ingat, saya panggil nama Tuhan. Saya panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus tolong Paula, Tuhan Yesus tolong Paula. Sampai 3 kali saya panggil Tuhan Yesus tolong Paula. Itu mulai apa? Birunya tuh mulai hilang gitu, dikit-dikit hilang. Hilang, terus ya udah suruh dokter selesai. Oksigennya juga masih oksigennya sangat rendah, 60. Tensinya 80, 65. Udah rendah sekali dah gitu. Tapi setelah di IGD itu dokter langsung masukin oksigen, masukin infus. Nah, dia mulai ini, tapi udah nggak sadar ya. Bawa ke rumah sampai di ICU, baru saya bisa telepon. Nah, pertama yang saya telepon Pak Surya. Surya itu tim doa saya. Dia tim doa. Jadi saya bilangin dia, saya bersyukur juga banyak teman-teman yang datang, yang mendoakan, hamba-hamba Tuhan, termasuk Pak Kem yang datang mendoakan. Itu kuasa doa. Benar-benar kuasa doa anak orang-orang yang benar itu kuasanya besar gitu. Begitu udah di ICU 4 hari di Ciputra, nggak ada kemajuan gitu, masih tetap begitu, nggak ada kemajuannya. Akhirnya saya panggil dokter konsul jantungnya, saya panggil, saya suruh periksa dia. Udah datang, dia periksa, dokternya bilang oke, ini cukup stabil katanya gitu kan. Jadi lagi mana dok? Mau ambil tindakannya lagi mana nih? Oh, kalau kamu mau ambil tindakan jangan di sini. Rumah sakit ini nggak komplit alatnya. Mendingan kamu pindahin, gitu kan. Dia suruh pindahin. Itu malam juga saya bersyukur banyak teman-teman gereja, ya, teman-teman gereja saya tuh yang satu-satu. Ada yang ke Darmais, ada yang ke Siloam, ada yang kemana. Akhirnya saya dapat di Brawijaya, Rumah Sakit Jantung Brawijaya. Itu hari juga saya bilang booking, pas tinggal 1 kamar lagi gitu ICU-nya kan. Udah saya suruh booking, saya bilang besok pagi-pagi pasti saya bawa kemari gitu kan. Nah, besokan paginya saya dari Ciputra bawa pakai ambulan, semua alat-alat dari Ciputra semua nggak dilepas, dipasang dibawa masuk ke ambulan. Nah, sampai di Rumah Sakit Brawijaya, saya akui Rumah Sakit Brawijaya oke, rumah sakit jantungnya. Begitu sampai di Rumah Sakit Brawijaya, dia langsung dinaikin ke ICU. Dan di ICU itu dokternya sudah menunggu, gitu loh. Ini semua Tuhan yang atur, semua Tuhan yang jalannya Tuhan. Sampai di Rumah Sakit Brawijaya, dokter sudah nungguin, dokter yang mereka nanganin, nggak taunya dokternya itu dokter kokonya dia. Waktu ini, jadi Tuhan itu semua ada Tuhan yang atur semua, Tuhan yang udah pimpin semua. Dikasih ketemu sama dokter kokonya. Udah, saya makin tenang. Dokter langsung dia ganti semua obat-obatnya, alat-alatnya semuanya. Yang Ciputra punya dicabut, dimasukin dia punya alat. Sekarang dia pakai bantu napas, nggak bisa napas kan, jadi napasnya pakai alat. Nah, kalau lagi lu inget napas sendiri, tapi kalau lagi lupa alat yang bekerja, alat yang bikin dia napas gitu. Akhirnya Brawijaya dokter udah selesai ini 2 jam dia bisa melek. 2 jam dia bisa kasih tangan, sadar gitu kan. Udah, dokternya bilang ya nanti ini udah bagus, dia bilang nanti coba sorenya jam 4 sore saya masuk lagi ke ruang ICU itu, saya
Pas masuk dokter saya masuk juga. Terus saya lihat juga, saya tanya juga, dokternya bilang, oh ini udah oke nih, udah bagus. Dia bilang, nanti saya lihat sampai besok pagi keadaannya kayak masih stabil begini, saya cabut alatnya semua, saya cabut. Udah benar, besok paginya alatnya dicabut. Saya belum datang aja saya belum masuk dia dokter udah cabut itu alat gitu. Udah dicabut alatnya, dokternya periksa, dia bilang ini oke. Dia bilang nanti lihat aja sampai sore hari, kalau masih keadaannya stabil begini, udah boleh turun ke kamar biasa gitu kan. Benar, sorenya turun ke kamar biasa, dikasih turun ke kamar biasa. Udah turun di kamar biasa itu, pas besok paginya dokternya visit, datang kan, periksa kan, kaget dia ngeliat, wih kok ibu udah bisa mandi sendiri, udah duduk, udah apa bisa itu kan di kamar. Dokternya kaget juga, suruh bawa alat semua, alatnya dinaikin ke kamar, mas suster diperiksa semua, oke bagus. Dia bilang ya ini udah stabil, udah bagus. Dia bilang coba kita lihat berapa hari ini, kalau memang stabil terus bagus, udah diizinkan pulang gitu kan. Tapi memang sebelum pulang itu kan udah di kateter, dokter sarankan untuk pasang 4 ring. Jadi dicari hari, berapa hari kemudian, seminggu kemudian ya baru pasang ring, baru dokter panggil pasang ring. Rencananya 4 ring, yang terpasang 3 ring. 3 ring itu pun udah 3,5 jam karena dianya udah lemah, polanya udah lemah. Dokter nggak berani terusin, dokternya bilang ya udah nanti 1 ya nanti aja gitu kan. Dia nyusul ini 3 dulu karena dianya juga udah agak lemah gitu. Terus sudah gitu, yang ini masih perlu pasang 1 ring lagi. Saya juga minta dukungan doa lagi semuanya supaya mujizat boleh bisa terjadi gitu. Jadi tidak perlu pasang ring lagi. Maunya sih tidak perlu pasang ring lagi. Karena apa? Dokter bilang 1 ini ring yang paling susah, paling sulit dan resikonya tinggi. Ya, sampai hari ini dokter belum berani. Sampai dia kasih waktu nanti Oktober suruh kontrol lagi, dia lihat kalau memang udah memungkinkan, udah kuat, baru dia pasang lagi 1 ring ini. Tapi ya saya percayalah, banyak teman-teman pada bilang, oh ke Malaysia, ke Penang, kemana, jangan di Indonesia. Tapi saya lihat sama aja lah, dokter Indonesia juga jago-jago kok, pinter-pinter kok semua dokter ya. Dari pertama, yang penting Tuhan yang pakai tangan dokter, siapapun Tuhan yang pakai. Ya, kalau itu dokter di Brawijaya semua itu Muslim, yang Chinese cuman kehitung dengan jari, tapi dokter yang megang dia Chinese. Waktu mau pemasangan ring aja kita orang diajak berdoa, mereka suruh berdoa dulu dokter yang Islam, habis yang Islam baru kita gandeng tangan pakai cara Kristen doanya. Itu Rumah Sakit Brawijaya. Ya kami ya bersyukur lah masih bisa dikasih kesempatan berdiri di sini bersaksi ya. Jadi kita harus inilah berjaga-jaga juga lah. Itu serangan itu tidak ada gejalanya sih, enggak tahu, orang biasa sehat-sehat gitu. Tautannya pagi-paginya bangun tidur mandi serangan. Waduh, benar-benar dah, kalau udah jantung udah jangan main-main dah. Ya, saya bersyukur aja semuanya banyak dari dukungan doa dari Pak Kem, dari teman-teman gereja semua. Ya, sekian kesaksian saya, terima kasih. Tuhan berkati.